Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Adinovia Wijayanti dengan NPM 21066495504. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pertolongan pertama pada kecelakaan. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai initial assessment, AFPU, bantuan hidup dasar, RJP pada bayi, anak, dan dewasa. Untuk yang pertama adalah initial assessment. Yang pertama, kita dapat melakukan pemeriksaan secara umum pada korban. Meliputi umur, jenis kelamin, kondisi korban, posisi saat ditemukan, dan apakah terdapat pendarahan, luka, atau patah yang terlihat. Penolong dapat mendekati korban dari arah kaki menghadap ke korban. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan respon korban dengan menggunakan teknik AFPU atau tingkat kesadaran AFPU yang terdiri dari alert, verbal stimulus, pain stimulus, dan unresponsive. Selanjutnya kita dapat mengecek nadi korban. Apakah masih terdapat denyutan nadi? Lalu yang selanjutnya kita dapat mengecek airway, breathing, dan mengecek warna kulit, suhu, dan kelembapan kulit dari korban. Selanjutnya, kita dapat menghubungi pusat kesehatan. Jika diperlukan RJP, kita dapat langsung melakukan RJP pada korban. Selanjutnya adalah AFPU, di mana kita dapat menentukan tingkat kesadaran korban dari respon korban. Yang pertama adalah alert, di mana kondisi korban sadar dan mengerti saat dipanggil. Misalnya, penolong memanggil korban seperti, "Bapak, maaf apakah Bapak mendengar suara saya?" Lalu korban dapat menjawab pertanyaan dari si penolong. Lalu yang kedua adalah verbal stimulus, di mana kondisi korban kebingungan saat ditanya, namun bereaksi jika penolong berteriak di dekat telinga korban. Misalnya korban bereaksi seperti menganggukkan kepalanya atau mengedipkan kedua kelopak matanya. Lalu pain stimulus, kondisi korban tidak sadar namun bereaksi jika diberikan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri dapat diberikan pada ibu jari korban dengan memberikan tekanan pada ibu jari korban. Lalu unresponsive, di mana kondisi korban tidak bereaksi dengan rangsangan nyeri dan tidak terdapat refleks, baik refleks batuk maupun refleks lainnya. Selanjutnya adalah bantuan hidup dasar, di mana bantuan hidup dasar merupakan usaha untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Misalnya adalah henti jantung mendadak. Banyak korban henti jantung yang berhasil selamat jika orang di sekitarnya bertindak cepat saat jantung bergetar atau ventricle fibrilasinya masih ada. Tetapi resusitasi kebanyakan gagal apabila ritme jantung telah berubah menjadi tidak bergerak. Selanjutnya adalah rantai keselamatan. Rantai ini berlaku terhadap korban baik karena gangguan irama jantung atau jantung bergetar maupun gangguan suplai oksigen. Rantai keselamatan terdiri dari 4 rantai. Yang pertama adalah akses dini, di mana kita dapat mengenali keadaan darurat lalu memanggil bantuan medis atau aktifkan mode emergency yang berlaku. Lalu yang kedua, bantuan hidup dasar dini. Kita dapat melakukan RJP segera. Lalu kejut jantung dini. RJP disertai dengan kejut jantung dalam 3-5 menit menghasilkan kemungkinan selamat sebesar 49-75%. Selanjutnya, bantuan hidup lanjut dini. Dengan penanganan pasca resusitasi yang dilakukan petugas medis akan mempengaruhi hasil akhir dari apa yang dilakukan. Penolong pertama setidaknya dapat melakukan penolongan rantai 1 sampai dengan rantai kedua, yaitu akses dini sampai dengan bantuan hidup dasar dini. Selanjutnya adalah tahap memberikan BHD atau bantuan hidup dasar. Yang pertama, yaitu membebaskan jalan nafas.
Pada penderita di mana tidak ditemukan adanya pernafasan, maka harus dipastikan penolong memeriksa jalan nafas. Apakah terdapat benda asing ataupun terdapat lidah penderita atau korban yang menghalangi jalan nafas. Dalam hal ini, kita dapat melakukan teknik jaw thrust. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, yaitu membersihkan jalan nafas. Untuk membersihkan jalan nafas, kita harus memastikan kondisi korban apakah harus dibersihkan dengan segera atau tidak. Teknik yang digunakan pada penderita yang tidak sadar untuk membersihkan benda asing yang masuk ke jalan nafas penderita, yaitu teknik sapuan jari. Dengan jari telunjuk ditekuk seperti kait untuk mengambil benda asing yang menghalangi jalan nafas. Lalu untuk posisi pemulihan dari teknik sapuan jari ini, jika penderita atau korban dapat bernafas dengan baik dan tidak ditemukan adanya cedera leher maupun tulang belakang, posisi korban dimiringkan menyerupai posisi tidur miring. Dengan posisi ini diharapkan mencegah terjadinya penyumbatan jalan nafas, dan apabila terdapat cairan pada jalur nafas, maka cairan tersebut dapat mengalir keluar. Lalu yang selanjutnya adalah sumbatan jalan nafas. Sumbatan ini umumnya terjadi pada saluran nafas bagian bawah, yaitu bagian bawah laring atau tenggorokan sampai dengan lanjutannya. Umumnya, sumbatan jalan nafas pada penderita atau korban sadar ialah karena makanan atau benda asing lainnya. Sedangkan pada penderita atau korban tidak sadar ialah lidah yang menekuk ke belakang. Untuk mengatasinya, umumnya menggunakan teknik Heimlich maneuver, yaitu hentakan perut sampai dada. Pada korban tidak sadar, kita dapat melakukan Heimlich maneuver dengan membaringkan korban dengan posisi terlentang. Penolong berjongkok di atas paha penderita atau korban, lalu posisikan kedua tumit tangan di antara pusat dan iga, kemudian lakukan hentakan perut ke arah atas sebanyak 5 kali. Periksa mulut korban bila mana terdapat benda asing yang keluar dari mulut korban. Lakukan 2-5 kali sampai jalan nafas terbuka. Selanjutnya adalah bantuan pernafasan. Terdapat beberapa teknik dikenal untuk memberikan bantuan pernafasan pada penderita yang ditemukan tidak terdeteksi adanya nafas, namun nadi masih berdetak dan jalan nafas tidak mengalami gangguan. Yang pertama yaitu menggunakan mulut penolong, lalu menggunakan alat bantu nafas. Yang selanjutnya adalah bantuan sirkulasi. Tindakan yang paling penting dalam bantuan sirkulasi ini adalah pijatan jantung luar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek pompa jantung yang dinilai cukup untuk membantu sirkulasi darah penderita pada saat kondisi penderita atau korban mati klinis. Kedalaman penekanan pijatan jantung luar pada manusia dewasa ialah 4-5 cm ke dalam rongga. Adapun teknik kompresi dada pada orang dewasa, yaitu yang pertama, posisikan penderita berbaring terlentang pada bidang yang keras, misalnya pada lantai. Lalu yang kedua, posisikan penolong berada di samping penderita atau korban. Temukan pertemuan lengkung tulang iga kanan dan kiri, yaitu ulu hati. Lalu kita dapat menentukan titik pijatan, kira-kira sekitar 2 ruas jari ke arah dada atas dari titik pertemuan lengkung tulang iga kanan dan kiri. Selanjutnya, kita dapat memposisikan salah satu tumit tangan di titik pijat. Tumit tangan lainnya diletakkan di atasnya untuk menopang. Lalu kita dapat memposisikan bahu penolong tegak lurus dengan tumit korban, lalu kita dapat melakukan pijatan jantung luar. Selanjutnya adalah bantuan hidup dasar pada orang dewasa. Ini terdiri dari CAB atau yang terdiri dari circulation, airways, breathing, dan defibrillation. Dalam circulation, kita dapat jika pasien masih belum bernafas dan belum ada tanda-tanda sirkulasi, baik seperti batuk, pergerakan, atau nafas normal, kita dapat melakukan resusitasi jantung paru dimulai dengan kompresi. Jika nafas normal atau tanda-tanda sirkulasi ada, kita dapat memeriksa apakah ada pendarahan yang dapat mengancam nyawa. Lalu pada
airways, kita dapat membuka jalan nafas dengan cara tengadahkan kepala dan angkat dagu pada korban. Yang selanjutnya adalah breathing. Kita dapat memberikan 2 nafas buatan. Setiap pemberian nafas ini dilakukan selama nafas 1 detik. Bantuan nafas harus membuat dada dari korban ini mengembang. Jangan meniupkan nafas terlalu sering dan juga terlalu banyak. Nafas yang kita berikan adalah cukup dengan pernafasan mulut ke mulut atau back valve mask dengan atau tanpa hambatan oksigen. Lalu yang selanjutnya defibrillation, di mana jika terdapat AED, kita dapat mengoperasikan AED tanpa menghentikan tindakan RCP. Kecuali pada saat analisa ritme oleh mesin dan brain shock. Periksa kejutan, kita dapat memeriksa kejutan sesuai dengan indikasi, lalu mengikuti setiap kejutan segera dengan RIP selama 2 menit dan menganalisa ritme kembali. AED ini akan menseleksi jumlah energi yang diberikan secara otomatis. Training sertifikasi penggunaan AED diperlukan untuk orang awam. Selanjutnya adalah resusitasi jantung paru pada dewasa. Resusitasi jantung paru pada dengan satu penolong, yaitu yang pertama, dengan meniupkan bantuan nafas awal 2 kali. Jika penderita bernafas dan nadi berdenyut, maka posisikan penderita pada posisi pemulihan. Yang ketiga, apabila masih belum terdapat nafas dan nadi, maka lakukan pijatan jantung selama 15 kali dengan kecepatan pijatan 80-100 kali per menit. Lalu yang selanjutnya berikan bantuan nafas lagi sebanyak 2 kali. Lakukan terus 15 kali pijatan jantung dan 2 kali bantuan nafas sampai 4 siklus. Periksa kembali nadi dan nafas penderita. Apabila terdapat nadi namun belum terdapat nafas, maka teruskan bantuan nafas 10-12 kali per menit. Yang selanjutnya resusitasi jantung paru dengan 2 penolong. Posisi penolong dapat saling berseberangan. Lakukan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Lalu lakukan pijatan jantung luar sebanyak 5 kali dengan kecepatan pijatan 80-100 kali per menit. Berikan nafas bantuan sebanyak 1 kali. Lakukan 5 pijatan jantung dan 1 nafas bantuan sampai 12 siklus. Periksa kembali nadi dan nafas penderita. Apabila terdapat nadi namun belum terdapat nafas, maka teruskan bantuan nafas 10-12 kali per menit. Selanjutnya adalah resusitasi jantung pada anak-anak usia 1 tahun hingga pubertas. Yang pertama, kita dapat memastikan lingkungan telah aman untuk penolong, baik untuk penolong maupun untuk korban. Lalu, yang selanjutnya, kita dapat melakukan pengenalan serangan jantung dengan memeriksa adanya reaksi nafas terhenti atau tersengal. Misalnya, nafas tidak normal, tidak ada denyut yang terasa selama 10 detik. Lalu yang selanjutnya kita dapat sistem tanggapan darurat. Jika kita dapat melihat korban terlihat jatuh pingsan, kita dapat korban jatuh pingsan atau korban tidak terlihat jatuh pingsan. Jika tidak jatuh pingsan, kita dapat memberikan CPR selama 2 menit. Tinggalkan korban untuk mengaktifkan sistem tanggapan darurat dan mengambil AED. Pada resusitasi jantung pada anak-anak ini, untuk 1 penolong, kita dapat melakukan rasio kompresi ventilasi tanpa saluran udara lanjutan dengan rasio 1 penolong yaitu 30/2, sedangkan pada 2 penolong atau lebih yaitu 15/2. Lalu untuk kompresi lanjutan, kita dapat melakukannya pada kecepatan 100-120 per menit. Berikan 1 nafas buatan setiap 60 detik. Artinya 10 nafas buatan per menit. Lalu untuk kecepatan kompresi yaitu 100-120 per menit. Kedalaman kompresi yang dapat kita lakukan yaitu minimum 1/3 dari diameter
anterior posterior dada sekitar 2 inci atau 5 cm. Untuk penempatan tangan pada resusitasi jantung paru pada anak-anak, yaitu 2 tangan atau 1 tangan, berada di separuh bagian bawah tulang dada atau sternum. Untuk recoil dada sendiri, kita dapat melakukan recoil penuh dada setelah setiap kali kompresi. Jangan bertumpu di atas dada setelah setiap kali kompresi. Kita dapat meminimalkan gangguan dengan membatasi gangguan dalam kompresi dada menjadi kurang dari 10 detik. Selanjutnya adalah resusitasi jantung paru pada bayi. Pada bayi, kita dapat melakukan dengan 1 atau 2 penolong. Yang pertama, kita dapat memastikan lingkungan telah aman, baik bagi penolong maupun bagi korban. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengenalan serangan jantung. Kita dapat memeriksa apakah ada reaksi napas berhenti atau tersengal. Lalu kita dapat melihat kondisi korban, apakah korban jatuh pingsan ataupun korban tidak jatuh pingsan. Untuk rasio kompresi ventilasi tanpa saluran udara lanjutan pada satu penolong dengan rasio 30:2. Sedangkan bagi 2 penolong atau lebih yaitu 15:2. Pada kompresi ventilasi dengan saluran udara lanjutan, kita dapat melakukan kompresi berkelanjutan pada kecepatan 100-120 per menit. Berikan satu nafas buatan setiap 60 detik. Dengan kecepatan kompresi yaitu 100-120 per menit. Kedalaman kompresi yang dapat kita lakukan pada bayi yaitu minimum 1/3 dari diameter anterior posterior dada sekitar 1,5 inci atau 4 cm. Lalu penempatan dada yang dapat kita lakukan pada bayi yaitu pada satu penolong, 2 jari di bagian tengah dada tepat di bawah baris puting. Bagi 2 penolong atau lebih, 2 tangan dengan ibu jari bergerak melingkar di bagian tengah dada tepat di bawah baris puting. Recoil dada yang dapat kita lakukan yaitu recoil dada penuh dada setiap kali kompresi. Kita dapat meminimalkan gangguan dalam kompresi dada menjadi kurang dari 10 detik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih.